Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Kosong. Nah, sebelumnya aku ucapin banyak terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan aku dukungan berupa subscribe-nya. Terima kasih banget, semoga kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, jagung yang dibikin uji coba sekarang usianya udah 18 hari. Dan kata seniorku, lebih baik segera dipupuk. Sebenarnya lebih kecil daripada ini juga nggak masalah di bawah ini, tapi karena kesibukan yang lainnya jadinya tanggal 18. Katanya sih, kata petani yang udah pro itu pokoknya di bawah 30 hari, jadi masih nggak telat sebenarnya. Nah oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau jelasin yang hasil kemarin itu ya, seperti ini. Yang ini cuma pakai kotoran sapi sama umput ditaruh di bagian atas. Yang ini dipupuk dengan NPK Ponska yang dilarutin ke air. Yang ini urea dilarutin di air. Yang ini ZA plus yang dilarutin ke air. Dan hasilnya yang ZA plus ini unggul ya teman-teman. Yang kedua Ponska plus, bukan Ponska plus, Ponska biasa atau NPK Ponska yang subsidi itu. Yang ketiga Kohe, ini tanpa dikasih pupuk kimia. Yang keempat adalah yang urea. Semuanya ini tanahnya keras dan tidak digemburkan. Jadi tanah ini sengaja dibikin keras kayak tanah yang nganggur lama. Tanahnya sama. Nah, lebih unggul ZA gitu ya teman-teman. Sekarang ini kita kasih pupuknya itu dipendam seperti ini ya. Yang ZA ya ZA plus seperti ini ya, warnanya biru. Terus ini urea subsidi, terus ini NPK Ponska yang subsidi. Nah, untuk perawatan setiap hari itu kalau misalkan layu disiram air kolam. Nih ya teman-teman. Nah, setelah itu pupuknya ini, jadi kita niru di sawah ya teman-teman. Karena kan uji coba ini diharapkan bisa menjadi prototipenya nanti kalau di sawah tuh kayak gini bagus gitu ya teman-teman. Dan di sawah tuh yang biasa dilakukan tuh mumpuknya bisa ditugal atau ditabur terus ditutup sama tanah. Kalau aku milih di ini teman-teman ya, ditugal namanya ya. Nah, tinggal kita tutup aja. Dan semua ini 1 sendok makan teman-teman ya, kita tutup. Nah, kalau ditutup kayak gini kan untuk mengurangi penguapan atau kehilangan pupuk ya, karena cahaya matahari dan lain sebagainya, tidak ngabar lah ya, ditutup langsung. Ini urea yang subsidi ini juga 1 sendok, juga ditutup kayak gini teman-teman. Jadi kalau cuma ditaruh gitu doang, misalnya belum larut sempurna ke air kan cepet hilang pupuknya. Nah, kita tutup di aman, nggak dicuri swiper. Nah, terus ini yang NPK Ponska juga sama ya, kita tutup. Setelah ini tinggal diairi. Jadi pada umumnya seperti itu ya, setelah di sawah itu pupuknya udah dimasukin ke dalam tanah seperti ini, terus diairi. Karena ini aku sambil pegang HP, ngairinya ntar aja gitu. Nah, yang ini nggak dapet pupuk kimia, tapi dia sedalam ini teman-teman pupuk kandangnya. Jadi dulu tanahnya segini nih ya. Ya, tanahnya segini. Aku kasih
tanemin jagung, habis itu di sekelilingnya ini jadi tebel nih ya, tebel pupuk kandang sapi sama umput atau limbah gergaji gitu ya teman-teman. Untuk sampai umur 18 hari yang tanpa dikocok pupuk kimia nggak kalah, bahkan melebihi yang urea ini ya, melebihi. Ini keren ini. Cuma apakah biayanya itu tidak membengkak? Soalnya pupuk kalau 2 tanaman jagung segini terus pupuk kandangnya sebanyak ini ya. Jadi perbandingannya ya, kan banyak nih. Kalau teman-teman nanamnya itu 1 hektar bisa butuh berapa truk ini ya kan, gitu maksud aku. Kalau 2 pohon aja pupuknya sebanyak ini gitu, apakah nanti nggak membengkak gitu biayanya, lebih murah yang mana kan gitu. Nah kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, teman-teman subscribe dan juga teman-teman ikutin terus. Nanti kalau misalkan sampai panen itu ditimbang ya, pipilnya, jagung keringnya ditimbang, itu bagusan yang mana, kita hitung bagusan yang mana gitu ya teman-teman. Jadi kita seenggaknya tahu kalau misalkan kita mau ekspansi usaha di tani jagung, nah kayak gimana. Nah aku juga melakukan uji coba yang tanam padi teman-teman ya. Yang satunya ini udah ada pupuk kotoran kambingnya, yang ini cuma tanah biasa. Oke, karena aku dulu pernah nanam di tanah biasa, meskipun tidak menggenang air, itu tetap panen, padinya tetap berbuah, dan itu udah dipotong berbuah lagi. Sayangnya itu hanya uji coba dan belum aku video secara seperti ini ya. Nah selain itu teman-teman, aku juga punya uji coba jagung yang lainnya. Nah untuk yang 7 pot ini teman-teman, nanti pupuk kimianya sama, yang membedakan hanyalah pupuk tambahannya atau pupuk organiknya. Dimulai dari yang ini. Mungkin ada yang belum tahu, tak kasih review singkat ya teman-teman. Yang ini ya, tengah ini nggak pakai pupuk organik ya. Terus yang ini menggunakan umput gergaji atau limbah gergaji. Karena kan kayu ya. Kayu itu kan sumber kalium dan apa namanya, fosfat juga kan. Nah terus yang ini tebon jagung segini jagungnya, yang ini kohe kambing, nah yang tengah ini kohe sapi, yang tengah ini apa namanya, abu bakar rumput dan juga sisa pakan kambing ya, jadi kadang ada kayu-kayunya gitu. Terus yang ini dari kotoran ayam yang udah kering. Sekilas itu yang paling tinggi yang pakai kotoran ayam ya, sekilas. Terus yang ada tebonnya ini paling tinggi, tapi pertumbuhannya tidak sama. Kemungkinan karena jagungnya aja nih ya, bawaan dari lahirnya. Habis itu yang umput sama yang nggak ada pupuk kandangnya itu mirip-mirip. Nah tapi kan ini masih di awal ya kan, belum tentu ya, belum tentu nanti panennya gimana, belum tentu. Kayak MotoGP lah, balapan MotoGP kan itu kadang yang start di awal lebih unggul ya, belum tentu kan, selama entah 100 hari gimana kan belum tentu. Oh ya, buat teman-teman yang ingin beli benih jagung unggul, linknya aku taruh di pojok video ini ya. Ya wes gitu dulu aja kali ya. Oh iya, aku ada ini sih, mau melakukan uji coba lagi nih selain jagung nih teman-teman.
Nah, karena aku mau bikin uji coba ini nih, jadi aku semai melon, terus tapi aku agak lupa ya, melonnya itu yang orange atau yang dalamnya putih ya. Seingat aku sih, aku kalau beli melon itu yang dalamnya orange, yang kulitnya ya ada netnya biasa gitu. Pokoknya yang lebih manis lah. Karena kalau beli yang melon yang dalamnya putih itu tuh menurutku nggak manis dan kayak percuma gitu, kayak makan timun. Terus ada semangka inul yang dalamnya warna kuning, terus cabai besar, cabai merah besar itu, sama cabai keriting. Nah, ini akan aku uji coba juga, belum tumbuh. Ada juga tomat juga, ding. Terus kalau yang ini benih labu suprema. Ini aku semai juga, mau aku tanam di sawah. Ini banyak nih. Ini aku sengaja tutup-tutup kayak gini biar tetap lembab ya. Dan ada yang udah mulai tumbuh nih. Ini aku lupa nih. Paling sekitar 3 hari yang lalu nih aku tancepinnya. Udah ada yang mulai tumbuh. Yang mulai tumbuh yang paling gede nih benihnya, teman-teman. Ya wis, kita semua saling mendoakan semoga sukses semuanya ya, teman-teman. Amin. Ya segitu dulu. Terima kasih.